Saya sudah menikah, ada fotonya, ada ya. Saya udah punya istri satu, anak dua. Yang satu Josh umur 7 tahun dan si Budul ini 5 tahun. Jadi saya udah melayani di ICC di Bandung kurang lebih 4-5 tahun. Melayani juga di wholesale, tapi lebih banyak ngurusin multimedia. Jadi biasanya jarang di sini, lebih banyak di pinggir situ. Nah, senang banget kemarin boleh dijemput sama Leo kemarin untuk kita fellowship dulu. Benar-benar biasanya saya kesini untuk kerja, tapi hari ini senang banget karena hari ini ICC ada di sini, bukan lagi tempat kerja, bukan lagi tempat liburan, tapi rumah buat saya. Oke. Jadi thank you banget Pastor Almond buat kesempatannya. Hari ini saya mau share dengan judul yang sangat dekat dengan hati saya. Saya pengen kasih judul Father Passion. Passionnya seorang ayah. Jadi kalau kita ngomongin passion, kayaknya sering banget yang kita dengar, follow your passion bro. Waduh, foto tuh passionnya gua. Kita bilang, aduh sepeda, gua senang sepeda, saya senang sepeda. Saya bilang sepeda passionnya saya. Terus, tapi sering juga nggak sih kita bilang, kita dengar orang ngomong, aduh kayaknya gua udah nggak passion lagi nih. Kayaknya gua udah sepeda capek it's not my passion anymore. Ya nggak sih? Kita foto gini-gini aja. Pelayanan multimedia gini-gini aja. I think this is not my passion. Sering banget kita dengerin gitu, benar nggak sih? Ketika kita kerja, kita pertama kerja, wah kita passionate. Kita menghadapi permasalahan, ketemu dengan bos yang nggak cocok dengan kita, kolega yang nggak oke, di kuliah kita bertemu dengan dosen yang nggak oke, terus kita bilang, kayaknya it's not my passion anymore. Tapi sebenarnya apa ya? Seringkali kita bilang, kayaknya passion kayaknya mudah banget kita bilang datang dan pergi. Kita bilang kayaknya not my passion anymore. Kayaknya murah banget. Sampai aku cari apa sih tentang passion? Apa sih prinsip-prinsip passion yang saya dapat? Yang pertama, passion itu ternyata berasal dari kata Latin yang artinya hati, yang berarti suffer atau menderita. Kita tahu kan ya, ada film The Passion of Christ. Bahkan di Christian theology dia bilang mengacu pada the sacrificial suffering of martyr. Jadi adalah pengorbanan, penderitaan seorang martir. Martir itu apa sih? Martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus. Ketika saya ingat martir, banyak dong martirnya. Kalau kita lihat di Alkitab, banyak orang-orang yang mati buat Yesus. Tapi saya pengen spesifik, saya pengen ceritain bagaimana sih ke-12 murid Yesus yang pernah tinggal dengan Yesus, yang pernah hidup bareng dengan Yesus. Bagaimana mereka mati? Aku mau tunjukin. Ini aku ambil dari beberapa teologi yang bilang. Paulus mati dipenggal. Petrus disalib terbalik sesuai permintaan dia karena dia merasa gak layak mati sama seperti Kristus. Andreas disalibkan dengan posisi membentuk huruf X. Thomas ditusuk tombak di India. Matius disiksa, dibunuh dengan pedang di daerah Ethiopia. Yakobus dirajam, dilemparkan dari puncak bumbungan bait Allah, di mana tempat saat Yesus pernah dicobai oleh iblis. Filipus disalibkan terbalik. Bartolomius meninggal di Armenia setelah mendapat hukuman pukulan cambuk sehingga semua kulitnya hancur. Lukas digantung di Yunani. Markus meninggal di Alexandria, sekarang Mesir, diseret hidup-hidup oleh kuda sampai mati. Yudas saudara Yesus mati dengan panah karena tidak bersedia mengingkari Yesus. Matias yang menggantikan Yudas Iskariot dihukum rajam dan diakhiri dengan dipenggal kepalanya. Yohanes satu-satunya mungkin murid Yesus yang mati karena tua, tapi dia dibuang dan diasingkan di Pulau Patmos. Jadi saya selalu bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan mereka bisa jadi orang-orang yang luar biasa ini sampai mereka mati dan gak mau mengingkari Yesus? Apa ya? Poin apa ya yang mereka dapat dari Yesus?
Kalau lihat ada Yudas yang menyangkal Yesus, sama-sama tinggal bareng Yesus. Kenapa ya bisa berbeda? Apa yang membuat hidup mereka dari pemungut cukai, dari nelayan, bahkan mungkin kalau hari ini kita boleh bilang dari kita pekerja kantoran, orang yang punya bisnis, anak kuliah, kenapa ya bisa sampai sebegitu luar biasanya melayani Tuhan sampai mati? Saya percaya mereka pasti punya why yang kuat. Why yang kuat untuk mereka bisa punya kekuatan yang kuat. Amin. Poin saya yang kedua, ketika kita punya passion yang kuat, pasti kita punya why yang kuat. Ya. Ketika kita punya passion yang kuat, pasti kita punya why yang kuat. Kalau kita lihat, mereka punya alasan yang sama. Mereka ingin orang-orang mengenal siapa Yesus itu. Tapi yang menarik adalah siapa sih Yesus buat mereka sampai mereka mau untuk mati bela-belaan untuk menyebarkan firman Tuhan. Karena bilang satu hal sama aku, Vin, ketika kita dulu hidup kita hancur, mungkin jatuh bangun dalam dosa, mungkin dalam pekerjaan kita hancur, mungkin dalam pernikahan kita hancur, udah gak ada harapan. Ketika apa? Dia udah ngelatih, mungkin sebelum ketemu dia udah ngelatih dulu. Saya mau ngomong apa ya sama papa saya mau ngomong apa ya, aduh saya takut. Tapi akhirnya anak itu mau beranikan diri dan dia bilang. Tapi ini yang menarik, kalau teman-teman lihat, bapaknya sama sekali nggak komen, bapaknya sama sekali nggak jawab pertanyaan itu. Dia bilang ini, tetapi ayah bilang, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan gak peduli semua dosa kita, Tuhan gak peduli dengan latar belakang kita. Yes. Dia bilang, dia langsungnya pakein yang terbaik buat kita. Kasih jubah yang terbaik, kasih cincin, kasih sepatu. Di Mazmur 103 ayat 12 dibilang sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya lah daripada kita pelanggaran kita. Ini ada poin yang menarik. Kenapa sih dibilang sejauh timur dari barat? Aku lupa dengar dari mana, cuman aku ingat kata-katanya begini. Kenapa sih dilemparkan sejauh timur dari barat? Karena bumi berputar terus dari timur ke barat. Jadi dosanya tuh udah benar-benar hilang, akan kelihatan. Tuhan tuh begitu mengasihi kita sampai even kalau kita udah bertobat, Tuhan nggak ingat sama sekali apa yang kita lakukan. Dia langsung memberikan jubah yang terbaik, yang berbicara tentang penerimaan dan pengampunan dari Bapa. Cincin berbicara tentang apa? Kuasa. Ketika kita mau berbalik sama Tuhan, Tuhan berikan tidak cuma penerimaan dan pengampunan, tapi kuasa dalam hidup kita. Dan kasut berbicara tentang apa? Kita menjadi saksi Kristus. Ketika kita merasakan, when we experience God sebagai Bapa yang baik, tanpa sadar, yang aku bilang, kita akan menjadi saksi Kristus yang hidup. Amin. Dan ayat 23 dibilang, dan ambillah anak lembu tambun ini, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Yes. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Di sisi balik, you know, this is the Father's passion. Ini passionnya Bapa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk kita semua, bahkan Dia gak memberikan apapun, Dia gak memberikan hal yang kecil. Dia kasih anaknya mati di atas kayu salib buat kita semua. Di ayat Yohanes 3 ayat 16 dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa, melainkan glori hidup yang kekal. This is His passion. Dia rindu setiap kita kembali kepadanya, dengan semua latar belakang yang pernah kita lakuin, dengan semua yang masih mungkin kita lakuin, dengan segala kelemahan kita. Tuhan mau kita menghadap Dia apa adanya. Kalau kita berdosa, kita masih dalam dosa, kita boleh datang dan bilang, Bapak, ini aku. Dan Bapak akan lari memeluk kita dan menerima kita. Saya mau share dengan satu kesaksian tentang saya waktu, jadi saya baru masuk di sisi itu di tahun 2014.
Nah, saya mau cerita sedikit. Saya dan istri nikah di tahun 2014. Nah, saya bekerja di bidang wedding, di wedding video dan foto. Dan istri saya kerja di bank waktu itu. Jadi makanya waktu itu cukup sering ketika zaman dulu saya sering kembali bolak-balik dulu karena untuk foto dan itu. Nah, pernikahan kami di awal kelihatannya oke, tapi sering ribut, terus cuek juga, benar-benar nggak peduli satu sama lain, benar-benar just living in the same house, tapi ya gitu aja, acuh nggak acuh. Tapi Tuhan tuh luar biasa buat kami. Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Dan bagaimana caranya Tuhan bekerja luar biasa. Jadi kalau kita di Bandung biasanya untuk vendor biasanya kita ada pameran wedding gitu, expo, ada foto, video, IO, musik segala. Nah, di tahun 2013 itu kita pasang booth, kita pameran di sana. Untuk biasanya ada klien datang, ada pasangan yang mau cari foto, biasanya kita showcase foto-fotonya kita, videonya kita. Nah, ketika satu waktu, saya ingat siang waktu itu, jadi boothnya cukup panjang, saya lagi ngelayanin klien lain. Terus ada pasangan datang, dan pasangan ini ya dilayani sama partner saya, ngobrol dan sebagainya. Tapi nggak lama mereka pergi. Aku cuma lihat, oh ya jadi kali ya, berpikir cuma nanya-nanya doang. Gak lama setelah itu mereka datang lagi, kedua pasangan ini. Udah gitu pergi lagi mereka. Oh, kenapa ya nih? Aku masih ngelayanin kliennya sama, yang beda juga. Tapi gak lama sesudah itu partner saya itu Riri namanya. Partner saya itu Riri tiba-tiba lari ngejar pasangan ini. Ngejar pasangan ini ngomong karena jaraknya mungkin di segitu aku cuma lihat doang. Tiba-tiba calon mempelai perempuannya nangis. At that moment saya bingung, cuman adalah biarkan karena saya ngurus yang ini. Setelah beres itu, saya nanya dong sama Riri. Saya bilang, kenapa ya tadi kok sampai ada yang nangis ke kami? Jadi Riri bilang, klien itu namanya adalah Philip dan Sally, nama pasangan itu. Jadi awalnya mereka datang terus bilang, aduh kayaknya gak kena bajunya, kayaknya gak cocok. Balik lagi, mereka datang lagi, nanya-nanya lagi. Tapi kenapa kalau Riri kejar? Tapi karena kalau ini dia bilang gini, nggak tahu Vin, tiba-tiba kayak ada yang bilang di hatiku untuk kasih harga spesial untuk mereka karena mereka anak Tuhan. Siapa itu Philip dan Sally? Akhirnya mereka jadi sama kita ada pre-wedding, foto dan video dengan mereka, wedding pun sama mereka. Biasanya kalau aku sama klien jadinya akrab. Biasanya kalau udah jadi klien. Terus siapa nih Philip Sally itu? Philip Sally itu adalah pasangan yang membawa saya ke gereja ICC hari itu. Wow. Mereka adalah orang yang membawa saya ke gereja. Long story short, akhirnya saya berjemaah dan bertumbuh di ICC. Saya belajar banyak